وتقبلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jamaah salat subuh yang berbahagia, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dalam beribadah kepadanya, wabil khusus salat 5 waktu secara berjamaah. Semoga nikmat ini Allah berikan kepada kita sekalian sampai roh kita diambil oleh Allah Azza wa Jal dalam keadaan husnul khatimah. Jamaah yang berbahagia, insyaallah tazkiyatun nafs hari ini masuk bab yang ke-11. Bulan kemarin 10 tentang tawakal, yang 11 tentang hubbullah azza wa jal, mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang Allah takdirkan dilunakkan hati kita, sehingga kita dimanapun dan kapanpun senantiasa hidup karena cinta kepada Allah, dan aktivitas kita aktivitas yang menggambarkan manusia yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ada bukunya dibuka bab ke-11 halaman 127. Mencintai Allah atau mahabbah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Yang pertama, mencintai Allah disebutkan sebagai ghayatul maqsud. Maknanya adalah tujuan akhir. Ghayatul maqsud, tujuan akhir. Karena tidak ada di dalam hidup kita yang diciptakan oleh Rabbul Alamin Allah Azza wa Jal, dan Allah menciptakan kita untuk ibadah kepadanya, maka tujuan akhirnya adalah harus memiliki atau mencari, berusaha bagaimana supaya terus lahir kecintaan yang sempurna kepada Allah Azza wa Jal. Maka mencintai Allah Azza wa Jal sebagai ghayatul maqsud, tujuan yang akhir. Gak ada lagi cinta selain kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua disebutkan mahabbatullah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, adalah termasuk darajatul uliyah, memiliki derajat atau tingkatan yang paling tinggi. Jadi kita bahas dua dulu. Yang pertama ghayatul maqsud, yang kedua darajatul uliyah. Jamaah yang berbahagia, kalau cinta kepada Allah Azza wa Jal dikatakan ghayatul maqsud, tujuan akhir. Tujuan akhir dari
penghambaan kita. Nah, kalau dikatakan penghambaan kita, hari ini kita banyak sekali menghamba, ya, menghamba, bahkan wal'iyadzubillah menghamba kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dan setiap penghambaan itu lahir karena ada cinta. Anda ulangi Pak, setiap penghambaan lahir karena adanya cinta. Baik. Apa yang menyebabkan kita duduk di sini, Pak? Cinta bukan? Cinta ya? Apa yang menyebabkan Bapak jam 4:04 keluar rumah dengan kondisi berwudu, kemudian pakainya yang rapih menuju masjid ini? Yang mendorong itu apa? Cinta. Ya, cinta. Bahkan insya Allah 5 waktu berada di masjid ini, itu cinta. Ya, semua cinta mendorong penghambaan itu, mendorong karena adanya cinta. Lah, makanya kecintaan kita yang ada, nanti ada di bawah, cinta yang wajib, al-hubbul wajib, ya, al-hubbul wajib, cinta yang wajib adalah mencintai zat yang telah menciptakan cinta itu sendiri. Sekali lagi, cinta yang wajib, Pak. Ya, cinta yang wajib adalah mencintai zat yang telah menciptakan cinta itu sendiri. Siapa yang menciptakan cinta itu? Allah. Ya, maka tidak ada lagi di dalam hati kecintaan yang hakiki, karena selain itu adalah palsu, kecuali mencintai zat yang telah menciptakan cinta itu sendiri. Ini cinta yang hakiki. Ya mas sekalian, masyhur hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari rahimahullah taala, Nabi qiyamul lail, salat malam, sementara istrinya tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha tidur melintang di hadapan Nabi yang sedang salat qiyamul lail di rumahnya. Rumah Nabi itu luas apa sempit, Pak? Sempit. Yang luas apanya? Hatinya. Rumahnya sempit tapi hatinya luas, dan luas sejauh mata memandang, tidak ada tepinya luasnya hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rumah kita luas apa sempit? Alhamdulillah luas. Yang kadang suka sempit apanya? Jujur aja, yang kadang suka sempit apanya? Hatinya. Rumah yang luas seakan-akan menjadi sempit. Mudah-mudahan pagi ini hati kita dilapangkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan harus lapang karena kita berada di taman surga. Baik. Nabi salat malam, Aisyah tidur melintang. Cinta yang hakiki lahir pada waktu qiyamul lail, bermesraan membacakan surat-surat cinta dari zat yang menciptakan cinta itu sendiri. Sampai qiyamnya, rukuknya, sujudnya, tilawahnya, ribuan kalimat, ratusan ayat mengalir dari lisan kekasih Allah Azza wa Jalla, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai endingnya air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam menetes, saking cintanya bermesraan dengan zat yang menciptakan cinta itu sendiri. Jatuh menetes pipinya istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha, air mata kegembiraan, air mata kebahagiaan, air mata cinta yang tulus menetes, dan rasanya hangat. Rasanya hangat. Sehingga Aisyah yang tertidur saat itu terbangun karena tetesan air mata kekasihnya dan juga kekasih Rabbul Alamin Allah Azza wa Jalla. Sudah
terbangun. Aisyah itu kan wanita solehah, ya. Dia berusaha tidur lagi, kena tetesan lagi, terbangun, tidur lagi, kena tetesan lagi, terbangun. Akhirnya Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ini bahasa kita, bahasa Tangerangnya, bahasa Tangerangnya. Kata Aisyah, jangan berlebihan ya Rasulullah, engkau itu kekasih Allah, kata Aisyah. Dan apabila engkau punya dosa, seandainya punya dosa, dan engkau pun minta ampun kepada Rabbul Alamin Allah Azza wa Jal, niscaya Allah akan mengampunimu. Pertanyaan luar biasa. Engkau kekasih Allah, seandainya. Kenapa Pak bahasa seandainya? Aisyah tahu betul Nabi nggak punya dosa, Pak. Seandainya engkau punya dosa dan kau minta kepada Rabbul Alamin Allah Azza wa Jal, niscaya Allah akan mengampuninya. Sudahlah, jangan seperti ini. Maksudnya apa Pak? Jangan lama-lama sholatnya, ya, khafif, ringankan saja. Masya Allah. Pernah gak kita di rumah sholat malam sampai ditegur sama istri saking lamanya? Pernah? Selama ini sholat malam di rumah saking lamanya sampai ditegur oleh istri, pernah? Udahlah Bi, jangan usah lama-lama. Gimana ya? Paling isi kita balik, begitu loh Pak, kan kita banyak dosa yang lama sholatnya. Ditegur Pak. Ya, apa jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kekasih Allah Azza wa Jal. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah engkau tidak suka, ya, jika aku termasuk apa? Abadan syakuro, menjadi hamba yang pandai bersyukur. Dan kalimat abdan syakuro yang keluar dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Nabi melakukannya bukan ahyanan, bukan sewaktu-waktu Pak. Alat tul sepanjang zaman, setiap malam. Maka asbabul wurud, sebab hadis, diucapkan hadis bahwa tumit Nabi, kaki Nabi bengkak-bengkak berkaitan dengan qiyamul lail, dengan salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena lama, ya, malamnya lama Nabi, terus dipakai apa? Salat. Nabi tidurnya sedikit, bangunnya yang lama. Tidurnya sedikit, bangunnya lama, itu dijadikan lamanya malam, sepanjang malam dijadikan untuk qiyam, ya, untuk berdiri tegak kepada Rabbul Alamin Allah Azza wa Jal, sampai istrinya tercinta takjub kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Dari mana Pak lahir seperti itu? Karena di dalam hatinya penuh dengan rasa apa? Cinta yang hakiki kepada zat yang menciptakan cinta itu sendiri, dan zat yang menciptakan cinta yang tidak pernah berhenti dan tidak akan pernah berhenti mencintai hamba-hambanya yang ia ciptakan. Wallahi itu. Apakah cinta Allah kepada kita berhenti Pak? Tidak. Cintanya Allah gak pernah berhenti. Ketika kita berhenti mencintai Allah dan Allah tidak berhenti mencintai kita. Bertaburan ayat di dalam Al-Quranul Karim. Rabbul Alamin Allah Azza wa Jalla berfirman, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali bagi orang-orang yang bertaubat, beramal saleh kepadanya, maka yatub Allah, faulaika yatub, maka Allah Azza wa Jalla menerima taubat mereka. Cintanya luar biasa, tidak ada henti-hentinya dan tidak pernah berhenti. Jamaah sekalian, seandainya Allah berhenti mencintai hambanya, kira-kira apa yang akan terjadi Pak? Musibah besar. Musibah besar. Apa itu musibah besar? Tidak ada satu bagian pun untuk kita besok berada di sorga Pak, kalau Allah berhenti mencintai kita. Maka kalau ditanya musibah yang paling besar itu apa Pak? Musibah yang paling besar itu besok kalau mati kita su'ul khotimah, itu musibah besar.
Lanjut, musibah besar itu apa lagi? Kalau besok di kubur kita dapat siksa kubur, musibah besar. Dan musibah yang paling akbar, paling besar, jika besok wal'iyadu billah masuk neraka, itu musibah yang paling besar. Hari ini musibah besar apa, Pak? Corona. Kelihatannya corona musibah? Tidak, Pak. Musibah biasa itu. Ya, musibah besar kata Umar Ibn Khattab adalah musibah yang menimpa din agama kita. Itu musibah besar. Kalau kita nggak bisa sholat berjamaah, badan sehat, rezeki ada, itu musibah besar. Kalau kita nggak bisa baca Quran, waktu ada, peluang untuk belajar, badan sehat, duit ada, itu musibah besar. Kalau tidak bisa amar ma'ruf nahi munkar, padahal otak kita lancar, bagus, itu juga musibah besar. Maka urusan masaibud dunya, musibah dunia, kata para ulama salaful ummah, itu termasuk masaib al-asghar, musibah kecil. Maka dalam musibah kecil ini banyak lahir kecintaan dari Rabbul Alamin Allah Azza wa Jalla. Masalan, contoh begini, Pak. Kalau ada orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, as-sabr war ridha, sabar, ridha. Positif kena corona, qaddarullah wa ma syaa fa'ala, dengan izin Allah Azza, asbabnya kena corona kemudian meninggal dunia. Kira-kira syahid apa enggak? Syahid. Kalau dia syahid, berarti di situ ada apa, Pak? Ada kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah. Musibah kecilnya atau ringan, jangan coronanya, ringan, sakit biasa. Kata hatta syaukah, kata Nabi, sampai duri yang menusuk kita di perjalanan, ya, apabila kita bersabar, ridha, dan jalannya ada di dalam keridhaan Allah Azza wa Jalla, maka duri yang menusuk kaki kita itu pun akan menjadi kifarat dari dosa-dosa kita. Itu ada kecintaan Allah kepada kita. Ala kulli hal, dalam segala halnya. Masya Allah. Ikhwatu iman, kita duduk seperti ini. Pegel gak kira-kira kaki ini? Pegel. Dan kita sengaja bertahan, bersabar. Ya, untuk apa? Karena Allah sabar kita. Wallahi, Pak, ternyata kesabaran Bapak duduk di sini, menahan pegelnya dan lain sebagainya, demi Allah, itu menjadi penghapus dosa-dosa kita pagi ini. Ada kasih sayang Allah enggak? Ada, Pak. Ada kasih sayang Allah Azza wa Jalla, dan penuh tasamu, penuh toleransi. Di mimbar ini berapa ustaz kalau sholat Jumat membahas tentang ini, macam-macam bahasanya tentang masaib ini. Tapi ingat, semuanya ada kecintaan Allah Azza wa Jalla terhadap kita semua. Para ulama bikin satu bab khilaf atau ikhtilaf tentang at-talasum. Talasum itu menutup mulut dan hidung dalam sholat. Banyak dibahas. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang setuju, ada yang enggak. Tapi bagaimana kira-kira kalau saudara kita yang anaknya, istrinya terkena COVID? Ya, bagaimana kira-kira itu? Masya Allah. Tentang talasum, dari mana letak perbedaannya? Hadis Nabi SAW yang mengatakan, naha Rasulullah SAW ayyughattiyar rajulu fahu fis shalah. Nabi SAW melarang seorang laki-laki yang ghattiyal fahu, yang menutup fahu, ini mulutnya, kapan? Dalam sholat. Ini aja yang bikin bedanya para ulama. Lalu kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam Al-Mughninya, beliau meletakkan hadis tersebut di dalam bab al-makruha. Dalam bab apa? Makruh. Imam Nawawi meletakkan hadis tersebut di dalam bab
makruh. Berarti jelaskan hukumnya. Dihukum oleh siapa? Imam Nawawi. Namanya talassum, menutup mulut dan hidung dalam sholat. Hukumnya apa? Makruh. Dijelaskan di dalam athar para sahabat, diantaranya Ibnu Abbas, Ikrimah mengatakan, kariha, aku tidak menyukai, membenci seorang laki-laki yang menutup mulutnya ya dan hidungnya kapan? Dalam sholat. Makruh. Hukumnya makruh, Pak. Kapan, Pak? Ketika tidak ada hajat. Apa hajat? Kebutuhan. Tidak ada illat, tidak ada marid, sakit. Tetapi ketika ada hajat karena marid, virus dan lain sebagainya, maka sepakat para ulama ahli fiqh yang mengangkat tentang usul fiqh yang mengatakan la ba'salah indal hajat, maka tidak ada masalah ketika ada apa? Hajat, kebutuhan. Jadi sudah, Pak. Di balik semua al-bala wal waba tentang ujian dan masab itu ada kasih sayang Allah Azza wa Jal bagi siapa? Bagi yang ata Allah wa ata'ur Rasul, bagi orang yang mau mengikuti Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan nu'minu biba wa nakfuru biba, bukan beriman sebagian kufur, tidak. Mengikuti sunnah Nabi al-ikhtiyar itu beriman, kulluhu, semuanya. Dan ini termasuk kita beriman kepada Allah Azza wa Jal dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di sana adalah ada kecintaan Allah yang hakiki kepada hambanya. Yang kedua yang jadi masalah bukan talassum, apa? Infisal, sabar jarak. Boleh. Karena merapatkan dan meluruskan saf bagian rukun sholat atau sunnah sholat. Rukun apa sunnah? Merafatkan saf, meluruskan saf. Sunnah apa wajib? Sunnah. Sunnah apa? Bukan rukun sholat. Artinya apa? Sepakat para ulama, saf berjarak itu tidak membatalkan sholat, tetap sah sholatnya karena itu sunnah. Kalau dikatakan sunnah ziyadatul khair atau tamamus sholat, kesempurnaan sholat berarti maqama bil ghair, sesuatu yang nempel dalam zatnya. Artinya apa? Sholatnya bagus dan lebih bagus kesempurnaannya safnya dirapatkan. Maka istawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Kesempurnaan bukan rukun, sunnahnya. Berarti safnya, salatnya tetap sah. Idza kana al-haja, apabila kebutuhan sah, boleh infisal, tidak ittisal, boleh, Pak. Asal tetap lurus walaupun tidak sawu, tidak rapat. Kecuali kalau ini satu, nggak lurus. Satu sop dibikin zebra begitu. Itu nggak bisa. Satu sop tetap tapi infisal, berjarak. Boleh. Jadi ini bukan dikatakan sebagai beriman kepada sebagian kufur. Tidak. Tidak. Kata siapa kufur sebagian? Ini sunnah. Kalau mengatakan tidak ada, nah itu kufur. Tidak meyakini kewajiban sholat, kufur. Jelas. Hati-hati menerapkan kaidah itu harus pada tempatnya juga. Kalau nggak pada tempatnya ya kacau balau. Ya, sekali lagi tidak kasihan kalau dikatakan bapak yang tidak merafatkan saf di sini termasuk kufur sebagai ayat. Wah, bahaya itu, bahaya. Dari mana kufurnya? Kok sunnah bisa jadi kufur? Hati-hati. Takfir, mengkufurkan seseorang, bahaya itu. Ya, harus syaratnya terpenuhi. Sunnah ya sunnah, gak jadi kufur. Kecuali kalau dia tidak mengimani hadis Nabi SAW, tidak mengimani hadisnya, tidak meyakini itu hadis dari Nabi, baru dia kufur dan tidak ada kompromi di situ. Bahaya betul, Pak. Ya, fatwanya itu. Sekarang begini, Pak. Sekarang begini.
Umar ibn Khattab, Umar ibn Khattab ketika terjadi wabah dan ada invasi kepada satu daerah pada saat itu dan terjadi ta'un terjadi, Umar ibn Khattab tidak melanjutkan masuk ke daerah tersebut tapi kembali lagi. Ditanya kenapa demikian, bukankah Qawi punya kekuatan oleh sahabatnya? Enggak, kata Umar, aku lari dari takdir yang buruk menuju takdir yang baik. Apa kata Umar? Aku menghindar dari takdir yang buruk menuju takdir yang baik. Siapa dia? Umar ibn Khattab. Kalau kita disandingkan dengan beliau, Umar ibn Khattab gak ada apa-apanya, Pak. Kekuatan fisiknya, kekuatan keyakinannya, kekuatan imannya, beliau khulafaur rasyidin. Sekali lagi hati-hati menerapkan kaidah itu. Kasihan kalau orang gini dikatakan, wah ini mengufuri sebagian ayat. Wah, kasihan, Pak. Tidak, itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Enggak. Baik, kembali. Semua syariat yang Allah berikan kepada kita karena Allah zat yang menciptakan cinta, maka baik larangannya dan juga perintahnya di dalamnya terkandung cinta. Ya, larangannya apalagi perintahnya di dalamnya terkandung cinta. Gak ada yang gak ada cinta, semuanya kebaikan. Ya, larangannya di dalamnya ada kebaikan, perintahnya juga penuh dengan kebaikan di dalamnya. Baik. Yang kedua, wa darajatul uliyah. Cinta, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, seorang hamba mencinta Allah. Setiap hamba mencintai Rabbul Alamin Allah Azza wa Jal akan mendapatkan darajatul ulia, derajat maqam yang tinggi di hadapan Allah Azza wa Jal. Siapapun yang mencintai Allah, Pak, endingnya dia akan mendapatkan maqam, derajat yang tinggi di hadapan Allah Azza wa Jal. Dan terlihat cintanya luar biasa. Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab. Beliau sebelum masuk sholat subuh berjalan-jalan di sekeliling kota. Untuk apa? Membangunkan orang yang masih tidur dan mengajak orang-orang untuk sholat berjamaah ke masjid. Ini kebiasaan Umar ibn Khattab. Ya, membangunkan orang yang masih tidur karena dia khulafaur rasyidin, khalifah dia. Diajak orang-orang yang masih tidur itu bangun, diajak sholat berjamaah ke masjid. Ini kalau ada presiden kayak begitu hari ini luar biasa ya. Keluar di kota, bukan Korea, Madinah, di kota. Ya, ketuk pintu, bangun, sholat. Itu Umar ibn Khattab kebiasaan tiap mau subuh. Masya Allah. Kalau ada pemimpin begitu luar biasa tuh ya. Bangun. Kemudian setelah terkumpul menuju masjid, dan Umar ibn Khattab itu sendiri yang mengimami jamaahnya, rakyatnya, dia imam. Sampai kapan Pak melakukan begitu? Sampai beliau pada suatu hari sholat subuh ketika sedang mesra membacakan ayat-ayat Allah Azza wa Jal, datanglah seorang Yahud, Abu Lu'lu'ah, menikam Umar ibn Khattab dengan beberapa tusukan sampai bercucuran darah ketika beliau mengimami sholat subuh. Jadi yang nikam orang imam sholat itu dari dulu sudah ada. Orang gila bukan, Pak? Yang menikam Umar ibn Khattab orang gila bukan? Bukan. Yang gila itu apa? Gila otaknya, Pak. Ya, Abu Lu'lu'ah Yahudi, gila otaknya. Maka sampai sekarang yang nikam orang sholat itu bukan orang gila, Pak. Gila apanya? Gila otaknya, gila hatinya. Ya, dari dulu sudah ada, viral dalam hadis, ditikam, bercucuran, Pak. Umar itu kan orangnya kuat, Pak, tetap melanjutkan sholat. Tetapi namanya manusia kekuatannya terbatas. Setelah darahnya banyak, semakin banyak,
roboh juga Umar bin Khattab, terjatuh. Masya Allah. Ya, itu sampai begitu Pak. Ya, sampai ada seperti itu. Maka jadi imam itu harus siap kalau sewaktu-waktu ada apa? Ada apa? Ada yang golong, harus siap. Tapi gak usah pakai baju besi, gak usah. Ya, siapa aja. Tawakal tuh along imam. Ya, itu siapa aja. Itu siap. Tapi jangan juga pakai cermin. Sang imam cermin lah. Tiba-tiba takutnya di belakang ada, nggak usah juga. Nanti pas sholat nyermin terus, takut ada orang lewat, ya kan? Siapa tuh ada bener ada orang lewat Pak ke depan. Tapi bukan bagolok, kebelet pengen buang air besar Pak. Tapi lewat jalan nggak ada, ke depan juga lewat imam. Ditangkap nanti batal, padahal dibuang hajat nanti. Itu udah biasa ada. Jadi orang-orang seperti itu jelas. Kita nggak usah ada konspirasi macam-macam. Jelas orang gila akalnya, ya, gila akhlaknya, gila perilakunya. Ada yang nyuruh, ada. Karena Abu Lu'lu'ah pun juga ada yang menyuruh, bahkan disayembarakan. Siapa yang bisa membunuh Umar bin Khattab akan mendapat hadiah. Ada yang nyuruh Pak. Ada yang nyuruh. Kalau orang gila tuh gak mau disuruh Pak, maunya dia apa? Dikasih makan tuh baru bisa. Kalau orang normal ya mau disuruh, karena gila otaknya aja. Ya, sekali lagi siap yang imam tuh. Kalau sewaktu-waktu ada yang ngasih hadiah, baik itu hadiah yang enak ataupun hadiah yang tidak enak, itu ada. Pingsanlah Umar ibn Khattab. Setelah pingsan, para sahabat bingung Pak. Jamaahnya bagaimana nih? Bagaimana ini? Masya Allah Pak. Apa kata sahabat yang lain? Umar ibn Khattab itu dia tidak bisa diingatkan oleh apapun, termasuk tidak bisa segera bisa bangun, kecuali satu yang dia bisa menyebabkan kalau terjadi apapun segera bangun dan ingat. Bertanya yang lainnya, apa itu? Dikumandangkan adzan untuk sholat. Masya Allah. Itu lagi apa bahasa digerayangin tuh Pak? Digerayangin ya. Ini pegang, ini pegang, ini pegang. Wah panik Pak, panik. Iya, singa padang pasir Pak, ya kan? Ngelawan musuh aja musuh bisa gemetaran gitu kan? Baru tampil Umar bin Khattab terjatuh Pak, sedang sholat, bercucuran darah, panik jamaahnya. Kata jamaahnya, coba deh kumandangkan adzan pas hayya 'alas sholahnya. Benar Pak? Cara membangunkan orang tuh. Ya dikumandangkan adzan, kemudian pas hayya 'alas sholah dia katakan, wahai Umar, bangun, ini waktu sholat. Bangun Pak, bangun. Bangun Umar bin Khattab, dan dia melanjutkan sholatnya Pak sampai selesai. Yang tadi sudah apa? Pingsan karena kehabisan darah, ketika dikumandangkan adzan sholat terbangun Pak. Masya Allah. Kita yang nggak bercucuran darah Pak, sampai komat belum bangun-bangun. Ada apa kira-kira Pak? Ini pingsan bercucuran darah, komat, bangun dia, selesai sholatnya. Cintanya luar biasa. Maka kata anak muda, the power of love. Ada kekuatan di dalam apa? Cinta. Bangun dia. Mudah-mudahan kita Pak, nanti kalau Allah mengutus malaikat dalam keadaan kita sakaratul maut, kemudian kita terdengar kumandang adzan, Allah masih memberikan kenikmatan, mata kita bisa lihat, dan kita masih bisa merespon adzan tersebut walaupun kita sudah nggak bisa datang ke masjid. Amin ya. Karena kita semua pasti sakaratul maut. Hanya Allah yang tahu susah, gampang, ringan, berat sakaratul maut kita, hanya Allah yang tahu. Tapi mudah-mudahan dalam kesusahan sakaratul maut, Allah masih bisa mentransfer energi positif kepada kita dalam kecintaan mahabbah kepada Allah, baik lewat kalamullah atau lewat talqin hambanya dengan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita bisa merespon kalimat terbaik tersebut, dan Allah takdirkan kita bisa mengakhiri lisan kita dengan kalimat la ilaha illallah. Ini yang sudah jatuh cinta itu luar biasa ya. Itu yang kedua. Jadi memiliki apa? Darajatul ula, derajat yang tinggi itu Pak. Kalau sampai dibangun pingsan itu, dengar adzan aja terbangun itu, wah derajatnya luar biasa. Ketiga, nanti dibaca saja Pak.
Nah, kalau sudah cinta terbangun dengan dua perkara tadi, ghayatul maksud dan darajatul ulia, maka akan lahir tiga perkara di dalam jiwa kita semua. Di bawah, yang pertama ya, yang pertama lahir asyauq, selalu merindu, syauq, rindu. Yang kedua al-ans, al-ans maknanya nyaman. Dan yang ketiga ar-ridha, senang. Baik, mana yang terlebih dahulu biasanya ada di kita, Pak? Kangen, nyaman, senang. Mana yang ada terlebih dahulu? Ginilah analoginya, gini. Dulu waktu kita baru nikah, 1 hari sampai 1 minggu, yang ada di dalam hati kita terhadap istri kita, mana yang paling banyak? Kangen, nyaman, senang. Kita ingat-ingat aja dulu lah, ingat-ingat dulu. Dulu waktu nikah seminggu itu, kangennya, nyamannya, atau senangnya? Ya, mana yang ada? Atau tiga-tiganya? Alhamdulillah, 3 ya. Kangen, iya. Merasa nyaman berada di sisinya, iya. Kemudian senang, iya. Ada, Pak? Dulu. Sekarang yang ada tinggal berapa, Pak? Ada tiga-tiganya enggak? Sisa berapa? Sisa berapa? Kangen, nyaman, senang. Sisanya berapa? Yang mana, Pak? Kangen masih ada enggak? Ayo, jujur. Kangennya masih ada enggak? Nyamannya masih ada enggak? Ya. Kemudian senangnya masih ada enggak? Kayaknya ada semua, alhamdulillah ya. Kalau enggak ada, hati-hati lupa. Ya, dulu kalau dekat dengan istri itu, Pak, dekat tuh nyaman rasanya. Bahasa anak mudanya, dunia seakan milik berdua. Dustanya luar biasa tuh. Dusta, sama berdua. Ya, nyaman. Kemudian senang, luar biasa senang pokoknya, Pak. Ya, makan apapun, cuaca seperti apapun, panas tetap nyaman, senang. Ya, hujan senang juga, gak ada kesulitannya. Kenapa, Pak, demikian, Pak? Karena intensitas dan kualitas cinta kita sedang full. Intensitas dan kualitas kita sedang full. Masya Allah, itu cinta tuh begitu loh, Pak. Ya, dan kecintaan hamba kepada Rabbul Alamin Allah Azza wa Jal, endingnya melahirkan 3: tetap merindu, nyaman, dan aman. Anak kasih contoh lah, begini, Pak. Masya Allah, kenapa Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita kalau kita khuruj, keluar dari rumah, kemanapun, ke pasar, kemana, apa doanya? Bismillahi tawakkaltu Allah. Itu terpendek. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku gantungkan, aku bertawakal kepadamu. Berarti apa, Pak? Menggantungkan seluruh hidup kita di perjalanan kita, dihaban wa iyaban, berangkat dan pulangnya kepada siapa? Allah. Kalau kita sudah menggantungkan semuanya kepada Allah Azza wa Jal, maka sepanjang perjalanan kita merasa apa, Pak? Nyaman, harus. Kemudian merasa apa lagi? Aman, harus. Kemudian apa? Tetap rindu. Nah, ini namanya tawakal dan tawakul kepada Allah Azza wa Jal. Nyaman karena kita punya Allah. Nah, kita sholat kayak begini nyaman karena alhamdulillah, karena kita punya Allah. Ikhtiarnya disempurnakan, tawakalnya nyaman, kita punya Allah. Masya Allah. Kayak gini kan nyaman kelihatan, karena Allah yang ngatur, Pak. Kita nggak pernah gimana napas saya besok, enggak, Pak. Enggak, karena punya Allah. Dan fasilitas terbaik ya yang Allah kirimkan, Allah berikan kepada kita untuk tetap nyaman, aman, ya, sebagai wakil-wakilnya Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini. Fasilitas terbaik yang Allah berikan kepada kita, Allah sandingkan atau Allah hantarkan kepada kita istri kita yang solehah. Istri fasilitas bukan, Pak? Istri fasilitas bukan? Fasilitas. Butuh gak kita sama istri, Pak? Ayo jujur, siapa yang udah gak butuh sama istri? Kita butuh sama istri, Pak. Karena ada istri di rumah kita menjadi aman, betul? Iya, sidak kurang jauh ke sana, Pak, keluar, pulang lagi ke rumah. Kenapa pulang ke rumah, Pak?
ada habibi, ada istri kita di rumah. Bahkan Allah kasih amanah siapa? Anak-anak tercinta. Sehingga Nun sudah jauh ke sana, balik lagi kita ke rumah. Kenapa? Ada istri, ada anak kita. Masya Allah, ada cinta di dalamnya. Sampai bapak-bapak kalau ngaji itu sudah nyiapin kantong kresek, kantong plastik, Pak. Ya, lagi teman-temannya meleng, kue masuk. Dibawa kemana, Pak? Ke rumah. Ada siapa? Ada istri. Ada siapa? Ada anak. Kenapa bawa kue? Ada cinta di situ, ya, supaya cintanya tetap dawam, tetap ada. Kenapa? Karena istri saya senang makanan seperti ini. Masya Allah, luar biasa, Pak. Ya, semoga tetap ada cinta kita, Pak. Cinta yang abadi, ya, cinta yang hakiki, bukan cinta monyet, bukan cinta bohong-bohongan. Sehingga lahir rindu, nyaman dan aman. Dua. Yang ketiga, bagaimana supaya cinta kita tetap ada, rasanya rindu tetap ada, rasa nyaman tetap ada, rasa aman tetap ada. Dijelaskan di sini di bait bawahnya. Maka harus melalui tahapan. Tahapan yang pertama, lakukan taubat secara berkala. Taubat secara berkala. Apa taubat? Ar-ruju' ilallah, kembali menata diri, memperbaiki diri, membuang topeng-topeng yang tidak baik, membuang penghambaan-penghambaan kepada selain Allah, menuju Allah Azza wa Jal, kembali kepada Allah, disebut dengan taubat. Ar-ruju' ayat taubat. Jadi supaya kita punya, tetap ada rindu kepada keluarga, nyaman bersama keluarga, senang bersama keluarga, perbaiki akhlak kita, taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, perbaiki, Pak, cinta-cinta kita yang enggak benar, ya. Dalam apa? Dalam ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla. Perbaiki salatnya, perbaiki zikirnya, perbaiki keluarganya, perbaiki muamalahnya, dan lain sebagainya. Karena memperbaiki itu semua, itu dalam artian ar-ruju' ilallah, kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Anda pernah ngasih analogi begini, kapan terakhir bapak-bapak ini, mohon maaf, menuangkan air, ya, air kopi atau air susu atau teh manis untuk istri bapak? Terakhir kapan, Pak? Terakhir kapan? Biasanya kan kita yang dilayani terus, Pak, ngopi, Pak, nyusu, Pak, teh, Pak, gitu kan. Kapan terakhir kita melayani istri kita? Ayo, perbaiki taubat, memperbaiki dalam rumah tangga kita, ya. Selalu kita dilayani. Sekarang bagaimana sebagai suami untuk melayani istri kita? Bismillah, Pak. Itu istri akan mengatakan apa kepada kita, Pak? Masya Allah, Pak, coba dari dulu. Taubat namanya. Kalau kita sudah taubat, ada respon baliknya, Pak. Oh, ternyata Masya Allah. Coba deh, nanti pulang ngaji, Pak, pulang ngaji, coba lakukan itu, Pak. Ya, jika ada piring yang belum dicuci, Bapak bilang sama istri, Umi, selama ini kan kau yang nyuci, nanti saya nih sekarang nyuci piring. Kira-kira gimana istri kita ngomong sama kita, Pak? Ya, nanti kalau nggak percaya coba pulang ngaji, Pak. Ada cucian belum dicuci, Bapak bilang, saya yang nyuci hari ini. Ya, Mama diem aja. Kira-kira gimana, Pak? Ini ar-ruju', kembali. Bukankah kita dulu begitu, Pak? Ketika nikah pertama-tama, istri mau nyuci piring, jangan biar saya. Ya, mau nyuci pakaian, jangan biar saya. Mau gosok, jangan biar saya. Dulu. Kapan itu? Dulu. Sekarang, Pak, bantuin dong nyuci piring. Ya, terganggu nih. Banyak alasannya, Pak. Banyak. Maka ar-ruju', kembali kepada fitrahnya. Saling ta'awun, saling bantu-membantu. Bapak pernah lihat suami istri boncengan motor, kemudian istrinya meluk apa namanya ini? Pinggang istrinya. Waduh, saya itu, Pak, selalu iri pada rumah tangga yang kayak begitu. Mesra itu bagus, Pak. Tapi lihat mimik suaminya ketika dipeluk istrinya, berseri-seri apa enggak, atau manyun. Kalau manyun berarti dia enggak mau dipeluk sama istrinya. Hati-hati lu, Pak.
rasakan kemesraan itu. Kenapa? Ar-ruju, kembali bertaubat, memperbaiki rumah tangga kita, karena hakikatnya harus ada kecintaan di situ. Masalah ya, Masya Allah ya. Adalah kalau nggak mau nyuci piring, nyuci wadah, bonceng istri kita sekarang, puter tawab dari mulai poris terus muter, rasakan kehangatan istri kita ya, memeluk pinggul kita. Kemudian bapak bayangkan 20 tahun 30 tahun yang lalu, tapi setelah nikah, maksudnya kalau sebelum nikah jangan dibayangin itu, setelah nikah bayangin betapa hangatnya aliran darah mengalir ya, dan betapa hangatnya pelukan istri kita. Masya Allah, maka akan mengatakan baiti jannati, rumah tanggaku adalah surga. Itu yang pertama, saya singkat. Yang kedua Pak, syaratnya supaya tetap ada rindu, ada kangen, ada cinta, adalah bersabar. Yang kedua zuhud. Yang ketiga terus lakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, sehingga rasa rindu, cinta, nyaman dan aman insya Allah akan tetap ada. Kita cukupkan. Semoga kita sekali lagi himpun kelak di jannahnya Allah Azza wa Jal, bersama orang-orang soleh, bersama keluarga kita, istri kita, anak-anak kita tercinta, semua berada di firdausnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.